ASN, TNI, Polri, Jaksa. Mungkin tidak banyak ASN yang di Jawa Barat yang memiliki penghasilan lain hanya dari gaji yang mungkin dirasakan kurang. ASN, TNI, Polri, Jaksa. Kenapa SK-nya di BRI tinggal 200.000 tapi masih bisa sespin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji Prabowo, para menteri, para ustadz terkejut melihat ini. Kang Deddy Mulyadi pidato di depan petinggi para polisi, ya, para calon polisi, memberikan pertanyaan begitu banyak, teman-teman. Satu ruangan terkejut, teman-teman. Wah. Ya, Pak KDM, saya secara pribadi mengikuti terus Bapak apa yang menjadi program-program Bapak di channel Bapak itu, dan saya sangat tertarik dan senang dengan kepemimpinan Bapak dalam memimpin Jawa Barat ini. Cuma saya ada sedikit bertanya kepada Pak Gubernur terkait masalah kiat-kiat Bapak dan strategi. Tadi sudah ditanyakan oleh moderator, tapi ini kiat-kiat Bapak dan strategi Bapak dalam memimpin Jawa Barat. Karena saya melihat apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan, keputusan Bapak ini, orang yang kontra mungkin merasa kontroversi, tidak sesuai dengan jalan yang dilarikan, dengan seolah-olah Bapak menabrak undang-undang, aturan segala macam. Justru kebijakan dan keputusan Bapak itu justru berpihak kepada rakyat, yang rakyat itu membutuhkan pemimpinan seperti Bapak. Nah, ini gimana kiat-kiat Bapak dan strategi Bapak sehingga Bapak dalam memimpin itu tidak ada rasa ketakutan berhadapan dengan orang-orang politik, apalagi dalam situasi geopolitik saat ini yang semua permainannya adalah politik, semua ditarik dengan permasalahan politik. Yang benar pun ke politik bisa jadi salah. Nah, ini apalagi gerakan Bapak sangat luar biasa dan sangat berpihak kepada rakyat. Sebagai contoh, Pak, saya kebetulan secara pribadi sangat senang dengan lingkungan. Saya hobinya naik gunung, Pak. Di Jawa Barat ini alhamdulillah saya sudah banyak bergerak di gunung-gunung di Jawa Barat. Saya sering berinteraksi dengan masyarakat desa, Pak. Ini gunung ini ada satu wisata yang menjadi sumber pendapatan masyarakat desa yang sangat luar biasa. Tadi Bapak mengatakan kesejahteraan UMKM, tapi saya tidak melihat itu. Kenapa? Karena para kapitalis, saya bilang kapitalis, Pak, swasta itu, saya tadi sebelum saya datang ke sini nonton YouTube-nya Bapak, Iger aja Bapak tutup. Ini Iger ini kan siapa manusia ini? Ini kan orang hebat, tapi Bapak berani menutup itu. Sedangkan proyek itu di statement Bapak ada kebijakan keputusan pemerintah daerah yang salah. Itu ada di channel itu, Pak, yang mengakibatkan apa? Tata ruangnya salah, ekosistemnya salah, rusak lingkungan. Dan saya juga termasuk orang yang jengkel kalau lingkungan itu dirusak. Tapi Bapak berani sebagai seorang pemimpin. Tentunya ini kan ada strategi Bapak, bukan sembarangan Bapak melakukan itu sebagai seorang pemimpin. Karena tadi saya simak Bapak berstatement, seorang pemimpin itu belajar dari pengalaman, bukan dari kelas. Oh, ini sangat-sangat luar biasa. Kita di sini belajarnya di kelas, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy, silakan di respon dulu. Baik, yang pertama, yang ASN itu dari sisi tunjangan kinerja di Jawa Barat itu sudah relatif baik dibanding dulu, ya. Tetapi dalam perspektifnya, kan ASN itu andai kata naik tukin pun tetap saja SK-nya di Bank Jabar. Kan tradisi ASN itu tukinnya naik maka pinjamannya naik. Nanti tukinnya naik lagi, pinjamnya naik itu. Sehingga selama dia menjabat bekerja tetap saja gajinya itu sekian, tidak pernah menikmati. Tetapi disitulah 7 keajaiban dunia. ASN, TNI, Polri, Jaksa. Kenapa SK-nya di BRI tinggal 200.000 tapi masih bisa sespin, bisa kredit mobil, kredit rumah, anaknya di kedokteran, lulus di Parahyangan. Itulah kenapa, karena harus dibedakan antara tukin dan rezeki.
Tukin itu ada, makanya saya bilang Tukin itu teknokratik. Ukurannya adalah ukuran kinerja berdasarkan pendekatan teknokratik. Hasilnya belum tentu loh. Tetapi rezeki itu lain. Ada rezeki kesehatan, ada rezeki persahabatan. Kalau polisi banyak kan rezekinya persahabatan saya. Ada rezeki persahabatan gitu loh. Nah, polisi itu kan rata-rata, aduh aku punya teman sejak zaman sersan, letnan 2 sampai sekarang bintang 2. Temannya itu dan kebetulan kaya temennya. Ya tepuk tangan aja lah. Politisi juga sama. Jadi bukan hanya Polri, politisi juga sama, pasti punya teman. Karena hidup ini adalah berteman, sehingga rezeki, nah kayak Pak Slamet berteman sejak saya waktu AKBP sampai bintang 1 berteman, ya teman tapi beda nasib, itu aja. Nah pertanyaannya juga bahwa tunjangan belum tentu juga kemudian berbanding lurus dengan kesejahteraan. Ada orang kadang-kadang jabatannya tinggi, tunjangannya tinggi, tapi kalah sama stafnya yang tunjangannya biasa, karena yang ini rajin, istrinya di rumahnya warung, dia pulang ke rumah ngirit, ada yang begitu. Nah, sehingga itu namanya rezeki. Nah, jadi dalam perspektif ini Indonesia nggak bisa dipahami dari sisi teknokratik, tetapi harus dipahami secara holistik. Secara umum paling yang berat di Jawa Barat itu adalah honorer. Ini problem. Nah, tetapi di situ juga kita hari ini nggak bisa juga pemerintah provinsi menggelontorkan uang hanya untuk pegawai, apalagi dengan pemotongan dana transfer daerah. Kenapa? Nanti pelaksanaan tugas kita ke masyarakat tidak ada, habis oleh biaya rutin. Nah, saya boleh membuat perbandingan kepemimpinan ya, tidak berarti menganggap yang sebelum saya nggak bagus, enggak. Mereka lebih hebat dari saya. Ketika saya menjadi gubernur, saya hanya memiliki 31 triliun. Sebelumnya 37 triliun. 2 tahun sebelumnya. Tetapi rasio belanjanya itu bisa dilihat. Ketika 37 triliun, karena polisi pasti paling seneng bangun jalan. Bangun jalannya cuma 400 per tahun. Tapi ketika 31 triliun, bangun jalannya 4 triliun. Dulu PJU-nya jelek-jelek, paling setahun 20, sekarang hampir 1 triliun dan bagus-bagus. Dulu anggaran penyelesaian banjir daerah aliran sungai nggak dikasih anggaran oleh provinsi, hari ini 500 miliar. Dulu nyambungin listrik ke rumah rakyat miskin hampir nggak ada, hari ini hampir 500 miliar. Dulu nggak ada pendidikan gratis sampai swasta, tahun depan kita mulai ada pendidikan gratis sampai swasta. Kemudian dulu itu tidak ada orang dari rumah sakit mengadu ke rumah gubernur, mengadu ke kantor gubernur karena BPJS yang belum dibayar, di rumah sakit nggak ada biaya makan, ongkos kemoterapi bolak-balik tidak ada. Hari ini kami nyiapin dalam setiap hari 300 pengaduan kami layani dengan biaya hampir 100 juta per hari. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Artinya memandang anggaran itu mindset. Bagaimana kita memandang anggaran ini untuk kepentingan publik atau hanya sekedar menjadi zona nyaman. Dalam prinsip ini, saya menjadi gubernur mengambil zona sengsara. Kenapa ngambil zona sengsara? Karena saya lebih mengutamakan layanan publik dibanding birokrasi. Di mana ngambil zona sengsaranya? Gubernur itu dulu, itu kan jabatan protokoler. Dia meresmikan pabrik, pelayanan KB, seremonial, kerjanya seremonial, pidato dari tenda ke tenda, dari gedung ke gedung, dari podcast ke podcast. Hari ini saya memilih jalan terjal menjadi RT, nyelesain saluran air. Anak-anak tidak boleh tawuran, saya berdiri di tengah mereka, saya mengganti anak-anak. Nggak boleh pakai knalpot brong, saya tegasin ke anak-anak itu nggak boleh ke sekolah, belum umurnya cukup pakai motor, menimbulkan bully pada saya. Bagi saya tidak. Kenapa? Memimpin itu adalah membangun peradaban.
Dan kita belum sampai ke masa peradaban. Kenapa? Kita melakukan pembiaran terhadap perilaku tidak beradab berlangsung dalam setiap waktu, dalam dunia pendidikan, dalam dunia birokrasi, dalam dunia lalu lintas. Ketidakberadaban kita biarkan. Lalu lintas hari ini memiliki rasa takut untuk melakukan penindakan. Kenapa? Ditindak, diomongin, tidak ditindak semeraut. Saya mohon maaf ya, ketika saya jadi bupati dulu, saya justru meminta Satlantas memberikan bonus dalam setiap hari yang berani nanggepin anak sekolah yang pakai motor ke sekolah dan knalpot, bro. Oh, ada. Kenapa? Saya yang berhadapan dengan orang tua. Kadang-kadang Kasat Lantas ini sudah diintimidasi. Misalnya anaknya siapa? Nanti mau ngambil motor. Saya yang datang kantor Polres. Saya bilang, saya Bupati Purwakarta. Saya ingin masyarakat Purwakarta berhadapan siapapun dia. Nah, ketidakberadaban ini dibiarkan. Pembiaran ini melahirkan apa? Ancaman bagi ketahanan nasional di masa akan datang. Kenapa ancaman? Karena nanti ada generasi sengklek yang dia teracuni pikirannya, lemah kakinya karena tidak berjalan, lemah hatinya karena dia setiap hari tidak pernah mendapat tantangan, cepat depresi, kemudian cepat frustasi karena dia tiap hari main gadget, tiap hari hanya mencari konten yang populer di sekolah. Ini yang terjadi. Sedangkan anak-anak Tiongkok dia berlari dalam setiap waktu, kemudian dokter-dokternya juga kokoh badannya, kemampuan fisiknya hebat, intelektualnya tinggi. Ini kan akan menjadi dominasi negara-negara maju, akan mendominasi kita sebagai negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Dan ini menurut saya adalah harus ada kontra intelijen untuk membangun itu, dan kita tidak peduli dengan itu. Dan saya pemimpin yang peduli dengan itu. Saya nggak peduli dibully anak sekolah, tapi nyatanya tidak. Saya bersikap tegas, dibarakin, di jalan dicegat. Kalau ada motor brong, saya pasti berhenti. Kamu ganti. Tapi memang nggak kasih duit. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Kamu tidak akan ikhlas. Apakah kemudian saya tidak jadi populis? Tidak. Kalau masuk ke sekolah, anak-anak sekolah, Kang Dede. Artinya bahwa sikap tegas tidak akan menghilangkan popularitas. Luar biasa. Apalagi ditunjang oleh isi tas. Kenapa? Karena kan rajin bagi. Kenapa? Orang Indonesia itu seneng, Pak, psikologinya itu. Ditampar terus dikasih duit, seneng, Pak. Sehingga pemimpin yang digandrungi di manapun, di kesatuan manapun adalah pemimpin galak, tegas, tapi sering bagi. Itu. Kau belum beres lah pekerjaannya kau. Setelah beres, 2 juta buat kau, buat istrimu. Itu disenangi. Dan caranya pemimpin seperti itu tidak takut istri. Kenapa? Nanti istrinya tahu punya suami bagi-bagi duit terus nanya, kau sama aku selingkuh ya? Kau uang gak terbuka dikasih sama aku semua. Ini kan ciri khas Indonesia. Maka kata orang Sunda, pemimpin itu 2, ini cocok orang Batak. HD comcot, HD bacot. Apa artinya? Bagus memberinya, bagus ngomongnya. Nah ini yang prinsip. Nah, sehingga saya tidak takut. Kemudian berangkat lagi, saya pemimpin ideologis, Pak. Ideologi yang saya bawa itu adalah Siliwangi. Siliwangi itu dikenal dengan Tritangtu di Buana, Gunung Kudu Awian, Lengko Buru Balongan, Lebak Usawahan. Artinya apa? Prinsip-prinsip keharmonisan alam ada prinsip utama dalam keseimbangan manusia. Dan sampai hari ini saya boleh berkata, tak ada kemakmuran di balik kerusakan alam. Yang ada hanya beberapa orang yang mengalami peningkatan kekayaan. Saya tahu diri itu. Nah, sehingga saya berani, Pak. Saya berani bukan hanya sejak saya sekarang. Ketika saya jadi bupati, apa yang saya lakukan? Penutupan penambangan. Saya atur yang bisa diatur, yang menjadi kewenangan bupati waktu itu, sehingga jalan yang rusak berubah menjadi jalan mulus, air mulai bersih. Saya berhadapan dengan berbagai pihak, Pak. Saya pernah mengerahkan pemadam kebakaran 3 dipasang di jalan karena di situ ada yang backupnya banyak.
agar dia nggak bisa keluar, Pak. Saya isi tangkinya, saya penuhin, saya tinggalin. Ayo, saya bilang, belum zaman viral. Nah, kemudian saya gunakan hari ini media sosial saya sebagai kekuatan untuk menopang kekuatan saya. Kenapa? Karena hari ini orang takut sama kamera, Pak. Dan satu hal saja, kata orang Sunda, tong ingis kubisi, tong rempan kusukan. Kenapa? Kalau nutup tambang, pasti ceritanya banyak, pasti di situ ada bintang kejora, di situ ada bintang 7, yaitu obat sakit kepala itu pasti omongnya begitu. Dan saya nggak pernah peduli, Pak. Pokoknya saya maju terus, saya tutup. Dan saya yakin, Pak, nggak akan ada yang berani. Kenapa? Boleh, Pak, telepon saya. Aku teleponnya, aku nyalain, aku rekam, aku sebarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semua. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ya pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji di depan para calon pemimpin Polri ya, calon pemimpin polisi terbaru ya teman-teman, yang mana luar biasa sekali ya. Kang Deddy sampaikan bahwa ya tentang tunjangan dan yang lain teman-teman. Dan sini Kang Deddy tanpa teks ya teman-teman, luar biasa ya teman-teman. Para polisi pun sampai tercengang ya, sampai tersenyum melihat penjelasan dari Kang Deddy. Ya ini suatu kebanggaan ya, ketika seorang pemimpin ya diserbu oleh beberapa pertanyaan, tapi dengan tenang, dengan sigap Kang Deddy menjawab itu semua ya. Dan luar biasa ya teman-teman ya. Polisi sampai tercengang, terkejut gitu mendengarkannya. Ya ini poin plus untuk Jawa Barat. Semoga ya kedepannya Jawa Barat makin ya solid lagi dengan pemerintah, apalagi dengan polisi dan yang lainnya teman-teman ya. Dan Kang Deddy ya terus menjalani hubungan baik dengan aparat pemerintah ya, baik TNI, Polri dan yang lainnya. Mungkin para ustadz pun terkejut melihat ini ya teman-teman. Luar biasa, Masya Allah ya. Dan ya para menteri mungkin terkejut juga melihat ini teman-teman ya. Luar biasa ya Kang Deddy ini ya, sangat-sangat luar biasa ya. Kita doakan semoga Kang Deddy Mulyadi selalu dipanjangkan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin, dan bisa bermanfaat bagi kepolisian juga ya teman-teman ya, bukan hanya ke rakyat kecil tapi polisi juga bermanfaat. Oke, jadi video kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.